Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Innal hamdalillahilladzi 'allamana bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiril ayyam. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Shadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Ayahanda dan ibunda kami, ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang pada saat sekarang ini nikmat terbesar itu adalah nikmat ihsan, ayah bunda. Yang dengan nikmat ihsan itu alhamdulillah masih menggerakkan hati kita, menggerakkan kesadaran kita untuk memakmurkan masjid kita ini. Dan alhamdulillah kita setelah sholat subuh diikuti lagi dengan majelis taklim. Mudah-mudahan ini nanti menjadi catatan kebaikan, keberkahan dan tambahan wawasan agama kepada kita semua. Amin. Maka dari itu wajarlah kita bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang paling simpel, ayahanda dan ibunda kami, yaitu dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat beserta salam kita hadiahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nantinya kita mendapat jaminan syafaat dari Nabi kita di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ayahanda dan ibunda kami, para orang-orang tua kami, yang kami hormati para alim ulama, para pengurus Masjid Al-Hikmah, para teman-teman serta adik-adik kami sekalian, mudah-mudahan ayah bunda kita yang ada di majelis ini dimudahkan Allah segala urusan kita, dilapangkan rizki kita, dan dipanjangkan umur kita dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda kami, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Hajj ayat 27 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijal. Kata Allah, ayah bunda, dan serulah umat manusia itu untuk melaksanakan ibadah haji, maka mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dan juga mereka nanti akan mendatangimu dengan kendaraan. Ya'tina min kulli fajjin amiq, maka mereka akan mendatangimu dari tempat yang sangat jauh. Simpelnya ayahanda dan ibunda kami, ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa ayat ini disinilah dasar mula pensyariatan ibadah haji. Jadi ibadah haji ini bukan ibadah yang semula syariatnya itu ditujukan kepada Nabi kita, bukan ayah bunda. Ini merupakan syariat yang ada sebelum Nabi kita Muhammad SAW, lalu dilanjutkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu, pada saat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim. Lalu Nabi Ibrahim mintanya Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Maka dari itu ayahanda dan ibunda kami itu dijawab Allah ratusan tahun. Ratusan tahun dijawab Allah permintaan Nabi Ibrahim itu agar menjadikan ini Makkah ini, Ka'bah ini sebagai titik pusat peradaban dunia. Tapi ratusan tahun baru dijawab Allah dengan kehadiran siapa ya bunda? Yaitu kehadiran Nabi kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita mau mengkaji tentang tafsirnya ini ayahanda dan ibunda kami. Di dalam ayat ini Allah memulai dengan kalimat wa azin. Azin di sini adalah kata perintah, fi'il amar. Fi'il amar kata perintah yang asal katanya itu azan. Maka orang yang di masjid masuk waktu sholat ayah bunda itu kata istilahnya kita menyebutnya azan, kumandangkan azan kita bilang. Nah itu ada lagi asal katanya, derivasinya dari mana? Uzun, telinga artinya. Maksudnya apa? Perintah ini awal mulanya berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya. Kalau perintah sholat ayah bunda Nabi kita yang jemput. Kalau perintah zakat, perintah apalagi puasa itu dengan kitab suci dibaca. Tapi pertama kali pensyariatan ibadah haji ini langsung Allah minta Nabi Ibrahim wa'azin, serukan umat manusia itu. Maka ya bunda, disinilah nanti kita bisa menjawab beberapa pertanyaan, beberapa kejanggalan yang pernah ditanyakan kepada saya ya bunda. Ada orang nanya gini, Pak Ustadz, kata dia, Oma Hawa dan Ayah Hawa udah mendaftar haji Ustadz, katanya masih sehat dulu, tapi begitu keluar jadwal giliran mereka Ustadz udah nggak bisa apa-apa lagi Ustadz, sehingga sama dokter pun udah nggak dibolehkan lagi berangkat Ustadz, udah uzur katanya. Lalu pertanyaannya apa ya bunda? Ditanyanya, kalau ternyata ayah dan ibunda kami yang sudah mendaftar itu tak jadi berangkat haji Ustaz, apakah itu pertanda bahwa mereka nggak dipanggil oleh Allah Ustaz? Nah, kan ada gitu pertanyaannya kan Bu ya. Kemudian ada lagi orang bertanya, Ustaz, kan perintah di dalam melaksanakan ibadah haji itu di situ di dalam surah Ali Imran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapa Allah mewajibkan kepada umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Tapi di dalam ayat ini Allah langsung suruh laksanakanlah ibadah haji. Jadi pertanyaannya, kenapa kok di dalam ayat yang melaksanakan ibadah haji itu berbeda? Yang satu kalau mampu, tapi di sini perintahnya secara mutlak. Kalau di dalam usul fikih itu ayat bunda, kalau amar yang mutlak itu yang tadi wujud, menjelaskan bahwa perintah yang datang secara mutlak itu yang nggak ada dikait-kaitkan lagi, maka dia menjadi wajib. Loh, kenapa kok perintahnya nggak sama kayak sholat? Kalau sholat kan Bu berdiri, tak mampu berdiri awak duduk, tak mampu duduk awak tergeletak pun nggak apa-apa. Kalau tergeletak merasa agak pakai isyarat pun udah boleh kan begitu. Tapi ibadah haji itu harus mampu dulu dia. Nah begitu. Kenapa kok seperti itu? Udah banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya ya bunda. Termasuk salah satu pertanyaan yang sering diajukan kepada saya, Ustaz, orang apa salah dia kalau umroh berkali-kali sementara di kampungnya masih ada orang yang fakir dan miskin? Ah gitu. Jadi di sini dia ya bunda dijelaskan di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah yang disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi, dijelaskan oleh Ibnu Abbas, lamma faragha Ibrahim alaihi salatu wassalam min bina'il bait qala rabbi qad faradtu. Tatkala Nabi Ibrahim selesai mendirikan Ka'bah, dia berkata, ya Tuhanku, aku sudah selesai tugasku ya Allah. Baru apa kata Allah? Azim fin nasi bil haji, seru umat manusia
manusia Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji. Baru dijawab sama Nabi Ibrahim, ayahanda kami. Qala ya Rabbi wa ma yablughu sauti. Ya Tuhanku, mana mungkin sampai suaraku ya Allah, kata Nabi Ibrahim. Baru Allah berfirman, azin wa alayyal balagh. Serukan aja Ibrahim, nanti urusan menyampaikan suaramu itu biar aku yang sampaikannya ke seluruh penjuru dunia. Baru apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi kaifa aqul, gimana cara saya menyerunya ya Allah? Baru dijelaskan, ya ayyuhan nas kutiba alaikumul hajja ilal baitil atiq fahujju. Wahai umat manusia, diwajibkan kepada kalian semua melaksanakan ibadah haji, maka laksanakanlah ibadah haji itu. Fasami'ahu ahlus sama'i wal ard. Pada saat itu ayah bunda, diseru Nabi Ibrahim, penduduk bumi dan penduduk langit semua dapat mendengar suara itu. Bahkan dijelaskan di dalam tafsir As-Sawi ayah bunda, pada saat diserukan Nabi Ibrahim, ya ayyuhan nas kutiba alaikumul hajja fahujju, wahai umat manusia, diwajibkan atas kalian semua melaksanakan ibadah haji, maka berhajilah kalian. Pada saat itu orang yang mendengar suara itu menjawab labbaik Allahumma labbaik. Maka ayah bunda dijelaskan Imam Jalaluddin As-Suyuti, pada saat diserukan Nabi Ibrahim bukan hanya orang yang hidup yang mendengarnya, bahkan mafi arhamil ummahat, yang masih berada di rahim para ibu, wafi aslabir rijal, zat calon manusia yang masih terletak di tulang sulbi laki-laki, di tulang sulbi ayah kita ya bunda, pada saat itu sudah menjawab. Bahkan kata Imam Asy'arawi, semua menjawab umat manusia, calon umat manusia yang hidup di atas bumi ini ila yaumil qiyamah. Berarti menunjukkan apa itu ya bunda? Orang yang masih berada di alam ruh itu pun sudah menjawab. Maka faman labba marrotan fasayahujju marrotan. Siapa yang pada saat itu dia menjawab seruan Nabi Ibrahim sekali, maka dia itulah yang orang yang akan berhaji sekali juga. Waman labba marrotaini fasayahujju marrotaini. Siapa yang menjawab talbiyahnya 2 kali, maka dia akan menziarahi Ka'bah 2 kali juga. Fasayahujju annas bikasiri talbiyatihi. Setiap orang mereka akan mengunjungi Baitul Haram sesuai dengan banyaknya talbiyah yang dia ucapkan pada saat dia berada di alam itu. Maka dari sinilah pas ayahanda dan ibunda kami bahwa haji itu memang benar-benar panggilan. Memang benar-benar panggilan. Gimana Bu? Cocok? Kita lanjut? Ya. Belum ngantuk kan? Asal belum ngantuk aja lah. Baik ayahanda dan ibunda kami, ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ayahanda dan ibunda kami, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka. Ini ada keistimewaan ayah bunda. Kita tengok misalkan gini Bapak Ibu semua, ada perbedaan perintah haji dengan perintah sholat, dengan perintah zakat, dengan perintah sedekah kalau ditinjau dari ayatnya yang memerintahkannya. Ayah bunda misalkan tengok di dalam surah Al-Baqarah ayat 34, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, kata Allah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu berserta orang-orang yang rukuk. Kan gitu Pak, ya kan? Habis itu Allah ada nggak jamin bahwa umat manusia itu semua melaksanakan ibadah sholat? Nggak ada Pak. Seakan-akan Allah menyeru dirikan sholat, habis itu udah dibiarkan Allah, kalian mau taat atau tidak mau taat. Zakat, wa aqimus sholat wa atuz zakata, udah nggak ada. Di dalam ayat yang lain, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat tatkala
ila ghasaqil laili, sampai tengah malam, wa qur'anal fajri, dan jaga juga sholat subuh, inna qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya sholat subuh itu sebagai saksi di waktu yang diberkahi Allah. Tapi Allah nggak ada kasih jaminan ya bunda, kan nggak ada. Habis Allah perintah, udah dipersilahkan Allah mau laksanakan atau mau tidak dilaksanakan. Seakan-akan gitu, kalau dilaksanakan dapat pahalanya, dapat kebaikannya, fadilahnya. Tidak dilaksanakan ada dosanya. Perintah puasa ya bunda, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hanya itu penjelasannya ya bunda. Tidak ada Allah menjamin bahwa semua umat manusia akan melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau di dalam ayat haji Allah ada menjamin ayat bunda. Wa'azim ya'tuka, kata Allah. Serukan itu Ibrahim, nanti mereka pasti akan mendatangimu. Masya Allah, ini hebat ibadah aja ya bunda. Serukan Ibrahim, nanti mereka pasti akan mendatangimu. Seakan-akan ayah bunda, haji itu kalau istilah kita orang Medan, seakan-akan kayaknya haji itu seperti anak kecil yang udah disiapkan makanan, disiapkan minuman, dia hanya tinggal membukakan mulutnya, mangap dia, jadilah makanan itu dikunyahnya ya bunda. Menunjukkan apa? Di dalam ibadah haji itu jangan terlalu kuatkan realistis kita tentang kemampuan itu, tapi kemampuan itu serahkan pada diri kita dan lebih banyak kita serahkan kepada Allah. Gitu deh bunda. Kenapa? Allah yang jamin. Allah yang jamin ya bunda. Ini dia hebatnya perintah haji ini. Allah langsung jamin pasti mereka mendatangimu. Makanya kata Imam Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya, kenapa Allah kok pakai kata ya'tuka di dalam ayat ini? Karena Allah mau bikin perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan antara rumah Allah yang dibangun oleh manusia dengan rumah Allah yang langsung Allah membangunnya. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya kalau rumah Allah yang dibangun manusia itu tidak setiap waktu ada orang yang berzikir di situ. Masjid ini terkadang habis sholat 5 waktu tutup dia Pak, ya kan? Orang mau kerja, mau lanjutkan bisnisnya, marbotnya pun mungkin ada kegiatan lain. Tapi kalau Masjidil Haram tidak ada satu waktu pun yang di situ orang tidak berzikir di masjid itu Pak. Tidak ada satu menit pun waktu yang di situ orang tidak tawaf ayah anda kami. Kecuali pada saat sholat 5 waktu berhenti orang tawaf di Ka'bah itu. Itu maksud Allah. Allah mau masjid yang langsung dibangun oleh Allah ini tak sedetik pun di situ orang berhenti berzikir kepada Allah. Itu kata Imam Asy-Sya'rawi. Maka dari itu ayah anda dan ibunda kami, jaminan dari Allah di sini. Disinilah banyak kita tengok ayah anda dan ibunda kami, orang-orang yang berangkat ibadah haji itu walaupun udah lemah dia, udah senja waktunya, tapi semangatnya tetap kuat. Kenapa? Karena yang menggerakkan hatinya itu adalah Allah. Kita tengok ayah bunda di Medan ini berapa tahun sekarang nunggu Pak? Belasan ya kan? Puluhan udah Pak ya? Ada puluhan. Kita tengok orang-orang tua kita itu, dia daftar masih sehat, kuat. Begitu keluar jadwalnya udah nggak bisa apa-apa, ya kan? Bahkan udah banyak yang udah nggak tahu dia ingatannya. Istilahnya pikun. Di tahun 2024 kemarin ya bunda, kita dengar berita jamaah haji Indonesia yang dari Madura, kakek-kakek di atas pesawat dia bu, minta turun dia pulang sebentar aku, kata dia, kata kakek tuh. Baru ditanya pramugarinya, kakek mau ngapain pulang? Ini pesawat sedang di atas udara ini. Aku mau pulang sebentar, pokoknya pulang. Kenapa kek kok mau pulang? Rupanya lupa aku kasih pakan ayam, kata kakek itu. Udah hilang ingatannya ya bunda. Haji pula lupa kasih pakan ayam. Nah 2025 ini mungkin ayah bunda udah dengar juga tuh beritanya.
Mau berangkat dia diperiksa, bawa apa? Bawa pancing lah. Ngapain coba bawa pancing? Bawa alat pancing. Itu menunjukkan apa? Yang udah mau berangkat haji itu udah agak pikun-pikun, Pak. Itulah dia. Tapi apakah di situ menunjukkan semangatnya? Semangatnya itu berarti enggak. Masih ayo gas kata dia. Kalau kita pikir ngapain lah bawa pancing? Kalau yang dari apa? Kalau nggak salah dari apa itu? Salah satu kabupaten di Madura sana apa itu ya? Nggak tahu lupa namanya. Nah, di 2025 ini juga ayah bunda bawa rokok sebanyak 20 slot. Lah ngapain bawa rokok ke sana? Merasa bisnis rokok wah itu. Ini banyak yang udah aneh-aneh terkadang. Itulah dia, udah nggak ingat. Bahkan awak tengok ya bunda ini, mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Makanya ibadah haji ini terkadang kita nggak usah, jangan terlalu mau tengok rukunnya apa segala macam, tapi tengok semangat orang tua aja gitu. Saya tengok yang manasik itu pun ayah bunda, yang udah usul-usul itu, nampak sekedar kami mengambil fadilah. Kalau untuk diingatnya semua yang disampaikan ustaz-ustaz itu nampaknya nggak tertangkap dia itu Pak, semua dia nggak tertangkap dia. Bahkan hal-hal yang penting di dalam perjalanan pun nggak tertangkap wah itu terkadang. Macam kejadian Ustadz Abidin ada yang di Johor, bunda punya KBI juga Ustadz itu, cerita Ustadz itu waktu kalau nggak salah 2012 bunda berangkatkan jamaah haji. Ada satu ibu-ibu di pesawat Pak, di pesawat. Padahal ini udah berulang kali disampaikan. Tadi mau namanya juga udah. Dia duduk di tengah, kanan kirinya kawannya. Tiap kali pramugari tadi nanya, ibu mau makan yang mana? Aku enggak. Kau pilih itu, kau pilih. Suruhnya kanan kirinya Pak, suruhnya kanan kiri. Begitu juga datang, suruh pilih minuman. Ibu mau minum yang mana? Aku enggak. Kalian aja pilih. Suruhnya kanan kirinya Pak. Begitu juga makan yang kedua kali, ditawarkan lagi, silahkan Bu dipilih yang mana. Aku enggak, orang ini aja. Begitu sampai di asrama, di kamar ayah bunda di hotel, rupanya sekamar orang ini yang duduk di pesawat tadi bersebelahan, baru ditanya sama kawannya, tadi kalian yang makan sama minum itu berapa kalian bayar? Katanya yang nggak ingat tua itu bahwasannya udah dibayar gitu semua. Itulah terkadang ayah dari bunda kami, banyak orang ini yang dia udah lupa, dia udah nggak tertangkapnya lagi itu semua ayah bunda. Jadi makanya terkadang ada jamaah bilang sama saya, ayah bunda kan, Ustaz, ayah saya itu kalau udah seperti itu dalam kondisinya sekarang udah nggak terlengkapinya lagi rukun dan syarat itu. Gimana itu Ustaz? Apakah dia sebaiknya tidak usah berangkat haji Ustaz? Kata dia. Jadi aku bilang ayah bunda tetap berangkatkan Bang. Kalau abang memang sebagai yang membantu dia di sana Bang, gitu, tetap berangkatkan. Alhamdulillah ya bunda diberangkatkan nih Pak, nampaknya aja Ka'bah tuh makin sehat ayahnya. Jadi gitulah semangat itu datang dia Pak. Begitu ya. Itulah tadi panggilan Allah. Makanya kalau kita tengok gini ya bunda. Nah ini rijalan wa ala kulli dhamir. Ini dijelaskan di sini. Yang dimaksud rijalan ini maksudnya dengan kaki. Dengan kaki wa ala kulli dhamir, dan juga ad-dhamir an-nahiful hazil, maksudnya itu hewan yang dia itu kurus. Tetapi di sini bukan menunjukkan memang bentuknya kurus, tapi karena jauhnya perjalanan orang-orang zaman dahulu itu melaksanakan ibadah haji ya bunda. Wal murad bihi huna al-hazil min masyaqqatis safar. Yang dimaksud karena kurusnya itu dia karena maksudnya menunjukkan sulitnya perjalanan ibadah haji pada saat itu. Maka ya bunda, ibadah haji ini hakikatnya itu adalah rihlah.
Rihlah itu apa? Menapak tilas. Ini enaknya kita sampaikan di tulisan Profesor Dr. Azari Akmal Tarigan di koran Waspada. Kalau nggak salah itu tulisannya di tahun 2006 apa? Nah itu beliau tuliskan ayah bunda. Hakikat dari ibadah haji itu adalah ar-rihlah, apa? Menapak tilas. Menapak tilas kita itu di situ. Menapak tilasnya di mana? Menapak tilas bagaimana dulu perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana dulu sulitnya Nabi kita itu berdakwah. Bagaimana dulu sulitnya Ibunda Siti Hajar tatkala lari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah melaksanakan perintah Allah tanpa ada protes. Jadi menapak tilas itu ya bunda. Jadi kalau ibadah sekarang agak mewah-mewah, itu udah agak berkurang sebenarnya hakikatnya. Tapi walaupun begitu ya bunda, bukan berarti semuanya terhilangkan, enggak. Cuman kesulitan kita sekarang yaitu bukan kesulitan dalam artian kayak Nabi kita dulu nggak ada kendaraan panas-panas, enggak. Kesulitan juga terhadap menunggu itu tadi. Menunggu jadwal yang lama. Nah, menapak tilasnya itu misal kita tengok Ibunda Siti Hajar, ayahanda dan ibunda kami, diperintahkan Allah Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya di tempat yang tandus, ya kan bu? Nggak ada air, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada makan makanan, di situ tempatnya panas, ditinggalkan. Maka saking sedihnya Nabi Ibrahim, apa kata Allah sama Ibrahim? Ibrahim, waktu kau tinggalkan dia jangan tengok ke belakang. Nanti kamu sedih, nanti kamu nangis, nanti kamu nggak mampu menjelaskan, melaksanakan perintah ini. Tapi herannya, masya Allah ayahanda dan ibunda kami, Ibunda Siti Hajar, di situ pula lah dia taatnya sama Ismail. Nggak ada protes. Ibu zaman sekarang bapak pergi kerja jam 8. Pulang biasanya jam 4 sampai jam 5 aja nggak pulang, mungkin dia ikut telepon bapaknya bu. Nah, kan? Nah, udah tanya-tanya kemana. Apalagi zaman sekarang mau ditinggalkan di tempat yang sunyi pasti udah curiga, ayo mau kemana? Nah kan gitu ya bu. Oma-oma zaman sekarang kan gitu, mau kemana? Pasti yang enggak kan gitu. Tapi ini Nabi Ibrahim taat istrinya ya bunda. Taat istrinya. Jadi ketaatan itu apakah dia memudarakan? Tidak. Pada akhirnya ayahanda dan ibunda kami, ketaatan yang dilaksanakan oleh Ibunda Siti Hajar itu justru malah menambah keberkahan dengan hadirnya air Zam-Zam yang dia bukan hanya melepaskan dahaga, bahkan bisa menjadi obat dari sejak zaman terbitnya dahulu sampai nanti di hari kiamat dia akan tetap bisa diminum, melepaskan dahaga dan menjadi obat ayahanda dan ibunda kami. Itu apa? Menunjukkan tanda bukti kekuasaan Allah dan balasan Allah kepada orang-orang yang taat melaksanakan perintahnya tanpa banyak protes. Kita zaman sekarang, masuk bulan Ramadan ada tarawih, di masjidmu berapa rakaat? 20. Di masjidmu 8. Aku ke masjidmu aja lah kata dia. Cari yang enak ya bu ya, jangan pak. Nah, di tempatmu sholat Jumat berapa menit khotibnya? 25. Alamak. Tempatmu 15, tempatmu 10. Sini aja kita kata dia. Nah, itu terkadang kita cari yang enaknya ya bunda, cari yang enaknya. Tapi hikmah yang bisa diambil apa dari Ibunda Siti Hajar, dari ibadah sa'i tadi, pergerakan yang tanpa henti, tanpa banyak protes, yang betul-betul mengharapkan keriduan Allah itu akan dibalaskan Allah balasannya, bahkan balasannya ya bunda, masya Allah, bukan hanya untuk orang yang di situ. Nampaknya nggak sabar waktu itu terkadang kode pak, kode ya. Kalau isi pengajian itu banyak kan udah orang rasakan pak. Ada yang nengok jam ya, ada yang bawa lontongnya udah ribut dia di sana. Udahlah, itu bumbu-bumbu pengajian itu. Baik ayah
bunda kami, ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjut ayah dan ibunda kami. Ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi fajjin ini sebenarnya lembah, ayah bunda. Lembah, fajjin amik. At-tariqu bainal jabalain. Jalan yang terletak di antara dua gunung. Jadi fajjun itu sebenarnya lembah, ya bunda. Udahlah lembah, malah dibilang Allah lagi amik kok. Amik itu dalam kali. Jadi bahasa Arab itu, ya bunda, kalau ada yang panjang dia matobi'i, ya kan, matobi'i itu menunjukkan bersangatan, tapi bukan lebay. Bersangatan nih, amin kata Allah. Sama seperti syahid, itu berarti dia menyaksikannya memang betul-betul mantap. Jadi amin betul-betul dalam kali lembah itu tadi, menunjukkan orang yang bahkan udah lembah, dalam pula lagi mereka itu pun nanti bakal melaksanakan ibadah haji, kata Allah. Jadi ini jaminan dari Allah, ya bunda. Jaminan dari Allah, dari tempat yang jauh. Maka dari itu, kata guru saya dulu yang dari pesantren Mustafa ya, Syekh Haji Mahmudin Pasaribu, menjelaskan, ayah bunda, ilmu haji ini sebenarnya, tapi beliau menjelaskannya pakai bahasa Mandailing. Ilmu haji itu antara ra dan ro. Apa itu ra? Bunda, ra itu mau, ro itu datang. Jadi ada kalanya di dalam keinginan kita mau berhaji atau berumroh itu, kamu yang ra, maka Allah yang ro. Atau kalau Allah udah ro, maka kamu yang ra. Tapi buktinya di dalam ayat ini menunjukkan bahwa kehendak itu lebih banyak dari Allah. Maka kita hanya tinggal ra, bunda. Mau aja kita ini. Ini terbukti, ayah bunda. Teman sekamar anak ibu, maksudnya istri saya kan setara anak ibu ya sebenarnya, ya bunda ya. Istri saya waktu ibadah haji, ayah bunda, itu beliau sekamar dengan ibu-ibu dari Kabupaten Langkat, Pangkalan Susu. Itu ibu itu, beliau itu mama sambung, berarti menikah dengan seorang bapak-bapak yang istri pertamanya sudah meninggal. Ingin kali dia, Pak Bu, melaksanakan ibadah haji, kerjanya hanya sebagai cleaning service di rumah sakit. Tapi setelah dia nikah dengan bapak itu, kerjaannya itu ditinggalkannya. Apa jadinya? Kerjaannya hanya mengurus bapak itu yang udah uzur, ya bunda. Udah uzur, mandi dimandikannya, ketika bapak itu diceboinya, makan disuapinya. Itu, ya bunda. Tapi dia ingin kali haji, tabungannya itu nggak naik-naik. Ya cuma yang mau naik, kerjaan cleaning service, anaknya butuh pendidikan, nggak naik-naik tabungannya, Pak. Tapi Allah kasih jalan. Ibu itu janda, diajak menikah sama bapak ini tadi. Akhirnya dia memang menikah tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya dalam pernikahan, ya bunda. Tapi ada satu nilai plus, karena saking sayangnya dia sama suaminya itu, suami sambungnya, dan bapak itu pun sayang kali sama istri keduanya ini, istri sambungnya ini. Akhirnya ada tabungan bapak itu, disuruhnya ibu ini melunasi biaya hajinya itu, ya bunda. Maka pada saat berangkat di sana, bapak ibu, orang kalau di waktu sore, ini waktu belum masuk musim hajinya, waktu hajinya bunda, orang beli makan miso, bakso di depan hotel-hotelnya itu, ibu itu di dalam aja. Orang pulang umroh sunat, beli jubah, beli makanan, beli kurma untuk oleh-oleh di kampung. Ibu itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Ibu itu beli apa-apa, bunda. Yang dipegangnya itu cuma yang dikasih sama pemerintah yang 3 juta itu. Itu pun dibelikannya sekedarnya aja, karena takut nanti kalau di waktu yang akan datang nanti ada hal-hal yang penting, jadi ada pegangannya. Bahkan udah pulang, ya bunda, orang yang satu kloter di sama ibu itu bikin arisan, kan biasa Pak ya.
arisan haji dibuat, ada situ pengajian makan rame-rame, ibu itu nggak ikut karena memang udah nggak ada hepengnya. Tapi hikmah yang kita ambil apa ya bunda? Ketika tadi kita mau kita, maka Allah yang akan roh. Dari mana kita bisa ambil penjelasan itu ayah bunda? Dari doa Nabi Ibrahim tatkala beliau meninggalkan istrinya dengan putranya Nabi Ismail. Apa katanya? Rabbana waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati umat manusia condong, jatuh ke tanah yang berkah ini ya Allah. Tapi tahwi dijelaskan oleh Imam Asy-Sya'rawi ayahanda dan ibunda kami, tahwi itu condong, as-sukun itu jatuh itu ayah bunda, wa huwa man la yaqdiru alaihil insan. Maksudnya jatuh itu gimana menjelaskannya Pak? Jatuh itu ayah bunda, dia sesuatu yang terjadi tanpa ada kehendak manusia. Mana ada kita mau jatuh, ya kan? Bahkan kalau udah jatuh pun kita, misalkan seseorang yang jatuh misalkan dari tempat yang tinggi, di atas sana mana bisa dia lagi berkehendak yang lain, kecuali memang terjun payung, ya kan? Ada kan dia enggak. Ini jatuh itu menunjukkan apa? Bahwa tahwi yang diminta Nabi Ibrahim itu merupakan permintaan di mana umat manusia nanti langsung condong ke situ tanpa tahu dia kehendaknya dari mana, langsung Allah yang buat dia bisa memenuhi keinginannya. Tahwi dia Pak, jatuh. Kita jatuh nggak bisa apa-apa ini bunda, nggak bisa apa, ya udah tinggal pasrah aja kita, mendaratnya nanti cemana, udah pasrah aja kita. Tapi memang seperti itulah jatuh itu tadi, tanpa kehendak kita ya bunda. Nah, baik ayahanda dan ibunda kami, masyaallah muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mengenai pertanyaan misalkan Ustaz, jadi apakah orang tua kami yang udah gak bisa berangkat haji itu tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa kita jawab dari tafsir rijalan ini ayah bunda. Rijalan di sini, disitulah maksudnya menapak tilas. Menapak tilas kalau kita perdalam lagi apa? Di situ ada roh dari manusia, ikhtiar dari manusia. Jadi ibadah haji itu walaupun dia udah daftar orang tua kita, udah pernah bahkan ikut manasik, tapi ternyata tak jadi berangkat, bukan berarti beliau itu tak dipanggil, tapi melainkan beliau itu sudah dipanggil oleh Allah di alam sana. Hanya saja panggilannya itu bukan untuk memenuhinya, tapi sebagai suatu balasan dari Allah bahwa beliau sudah mendapatkan pahala untuk melaksanakan ibadah haji itu. Jadi ayah bunda, ibadah haji itu berbeda dengan ibadah sholat. Ibadah haji itu mahiyahnya, hakikatnya itu ya dia memang menapak tilas. Ini terkadang kita tengok artis-artis itu ya kan bu ya pak ya, lontar jumroh naik helikopter, ya pak ya. Apalagi mau tawaf naik golf car, enak tuh ya kan pak. Kemudian orang wukuf di Eropa berhimpit-himpitan, satu tenda isinya 50 orang, tuh satu tenda isinya cuma 3-4 orang. Ada dispensernya, ada AC-nya, ada TV-nya, kasurnya kayak hotel. Nah yang seperti itu justru itulah yang berkurang hakikat dari ibadah haji. Kenapa ya bunda? Nggak dirasakannya napak tilasnya. Beda dia ya bunda, ibadah haji dengan ibadah sholat. Kalau ibadah sholat misalkan bapak dari rumah menuju Masjid Al-Hikmah mau sholat jamaah, maka jalannya bapak menuju ke masjid itu tercatat ibadah jalan menuju masjid. Yang apabila bapak sampai ke masjid tak jadi sholat di masjid karena dipanggil istri misalkan, maka
ibadah sholat tak terkerjakan, yang dapat hanya ibadah apa? Melangkah ke masjid. Kecuali nanti sudah kita laksanakan ibadah sholat di masjid Pak, barulah di situ terhitung kita melaksanakan ibadah sholat. Tapi beda dengan umroh, ayah bunda. Ibadah umroh, kita mau menuju tempat melontar jumroh, berjalan kita itu juga ibadah lontar jumroh namanya. Agak halus sih pemahamannya, paham nggak bu kira-kira, ya kan? Nah, kita misalkan menuju tempat wukuf, berjalan kita di situ, itu juga sudah sedang dalam proses ibadah wukuf namanya. Sama seperti kita tadi menunggu puluhan tahun untuk bisa melaksanakan ibadah haji, menunggunya kita itu pun sudah termasuk ibadah haji. Beda dengan sholat tadi. Di dalam ibadah haji ayah bunda, satu kamar sama orang yang ribut kali. Awak mau istirahat, dia diteleponnya anaknya, teleponnya kawannya, tertawa dia terbahak-bahak, terkiki-kiki. Awak mau istirahat, nggak bisa awak tidur. Kadang kita rasakan itu Pak, iya kan? Nah, nggak enak di kamar itu, nggak nyamannya itu, kita dituntut bersabar di situ, itu juga termasuk mahia dari ibadah haji. Kenapa? Karena ketidaknyamanan itu, ketidakenakan itu, itulah dulu yang dirasakan Nabi kita, yang harus kita rasakan juga agar kita dapat hakikatnya ya bunda. Makanya artis semuanya mewah Pak, ya kan? Lontar jumroh diantar, tawaf pun dibonceng, padahal bisa jalan. Wukuf tempatnya yang enak-enak. Nabi kita dulu wukuf gimana? Mana ada tenda AC, mana ada. Malah jamaah saya di tua Ustaz, aduh kalau yang wukuf itulah Ustaz rapat kali kayak susun tahu Ustaz. Orang sini gini, tiba-tiba waktu tidur rasa tap, pas pulang pantatnya itu di depan muka awak, keluar lagi Ustaz. Alah ya Allah, sabar-sabarlah bang bilang. Memang itulah adanya, namanya ibadah haji. Itulah nggak enaknya tadi. Mending ada lagi cerita Pak, mending kalian kata dia KBI-nya ikut ustadznya, kalau kami nggak ikut, di mana-mana kami di sebelah tong sampah, sebelah WC awak tidur. Ya memang begitu, agak disabarkan aja. Gimana Pak, cocok ya kan? Nah memang begitulah ibadah haji itu. Beda tadi, beda ibadah haji dengan ibadah sholat itu tadi. Maka kata Allah apa tadi? Liyashhadu manafi'a lahum, untuk merasakan manfaatnya pada diri mereka. Di sini kata Dr. Ali As-Sayis, hikmahnya itu ayat bunda apa? Hikmahnya dari manfaat yang bisa diamalkan itu adalah al-khosyah, memperkuat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuat rasa takut kita. Jadi ayah bunda, ini udah banyak kisahnya ya kan Pak ya. Istri saya Pak tahun kemarin gitu haji, dikasih makan dibukanya makan tadi, ayamnya pucat kayak ayam penyet yang belum digoreng, kan kuning dia ya kan Pak. Enak kali dari pemerintah ini ayamnya kayak gini, terbesit di hatinya Pak, terbesit di hatinya tuh. Aku makan aja lah dulu rendang yang dibawakan suamiku, makan rendang, tapi udah dihidangin makanannya. Apa yang terjadi ya bunda? Makan siangnya dapat dia nasi kotak tuh, nggak ada lauknya. Di sana itu cash langsung balasannya Pak, langsung cash benar-benar di situ. Nggak dapat kalau ya Allah, astagfirullahaladzim. Di situ dia beristighfar, di situ dia minta ampun sama Allah. Ya Allah, takkan kubuat lagi nih ya Allah, akan kubuat lidahku ini sesuai dengan makanan di sini ya Allah, katanya Bapak Ibu. Maka setelah itu makan malamnya barulah datang lagi lauk itu, datang dapat dia lagi ayam itu, cash dia Pak. Makanya nggak boleh main-main di sana. Makin kuat rasa takut kita dibuat Allah, karena apa? Balasannya itu jelas langsung. Kita di Indonesia ini terkadang masih buat-buat yang nggak baik itu, buat-buat yang nggak jelas itu, karena masih ditutupi Allah itu, ayah bunda. Tapi di sana nggak ditutupi. Maka ada yang kata tak nampak Ka'bah, ada yang makin mendekat Ka'bah semakin terjauhi dia, tercampak dia. Itu benar, karena di sana cash balasannya.
macam jamaah mandailing Natal ya Bunda, itu di tahun 2011 diceritakan guru saya yang dari Mustofawi yang Purba Baru. Dijelaskannya ada suami istri datang ke guru kami Haji Zainal Abidin Lubis. Ditanyanya, oh ayah, najolo indah dong nomor tangis di bagasan lemari, kata dia. Ayah, dulu itu sebelum kami berangkat haji nggak ada suara tangisan di dalam lemari kami, ayah, kata. Taisan nari dung marangkat amin tumoka adung mulat adung sajo tiap borengin suara tangis di bagasan lemari ini, kata dia. Tapi ayah, udah kami berangkat haji sekarang, udah pulang, kok macam ada aja suara tangisan di dalam lemari itu, ayah. Ditanya sama guru saya. Waktu itu saya di situ. Lalu apalah kata ini? Isa payo jolo ada bumi sana adong nayo bandia nangin muka. Tanya dulu istrimu itu mungkin ada yang dibawanya dari Mekah sana. Ibu nggak tahu bahasa Mandailing, tahankan aja lah Bu. Memang begitu teksnya di sana. Jadi disuruh guru saya itu Pak, tanya dulu istrimu mungkin ada yang dibawanya dari Mekah itu. Kan Mekah itu nggak boleh dibawa-bawa Pak, nggak boleh dibawa Bu. Walaupun kita suka kali sama Mekah itu, baru ditanyanya. Oh maksud pulan, adung donayo banko nangin mukahi, adung di Bali. Oh mama si pulan, tanya suaminya, adanya yang kau bawa dari Mekah itu? Ada Bang, ada, kata suami. Apa yang kau bawa itu? Dulu waktu selesai kita melontar jumroh, kata istrinya, ada batunya lebih Bang. Nah, saking sayangnya aku, saking sukanya aku ibadah di sana, kukira aku bawa lah batu ini yang 3 biji yang lebih ini, kukira sebagai oleh-oleh. Itulah kusimpan di dalam lemari itu. Oh berarti itulah dia. Baru merinding pula aku jelaskan itulah kalau memang betul-betul itu ya kan. Jadi seketika tahu diperiksa orang itu, oh ada ini rupanya batu itu. Baru pada saat itu di tahun 2011 itu yang membawa jamaah haji Mandailing Natal itu Haji Mahmudin Pasaribu itu, ibu saya juga, Bunda. Jadi dititipkan sama itu, ayah, tolonglah bawakan batu ini ayah, tolonglah balikkan ke tempat lontaran jumroh itu ayah, tolong balikkan. Dibalikkan ya Bunda, nggak ada lagi suara tangisan itu. Itulah. Jadi memang cash dia, balasannya itu memang cash. Maka dari itu ya Bunda, rasa takut itulah yang bikin jamaah haji itu enak. Di sana ayah Bunda yang dirahmati Allah, di sana itu kita tengok jumlah askar itu paling berapa lah Bu, ya kan? Sebanding nggak sama jumlah jamaahnya, nggak sebanding ya kan? Tapi apakah mereka kewalahan di sana menangani jamaah itu? Tidak, aman. Orang yang berhimpit-himpitan di sana, nggak ada di situ sistemnya kayak orang di ujung-ujung sana senggol bacok, nggak ada himpit-himpitan. Bahkan banyak cerita ya kan Bapak Ibu semua, kita sedang itikaf di situ dilangkahi orang pundak kita ya kan Bu ya. Kita sedang mau sujud dipijak orang-orang kulit hitam tuh sajadah kita. Terkadang kita sedang sujud di situ agak disipak orang itu kepala kita. Nggak ada kita marah Pak, nggak ada kita marah, nggak ada, tenang, senang orang di sana. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu karena semua hati yang ada di sana tertuju kepada Allah, kuat rasa takutnya. Maka kita sebenarnya di Indonesia ini tempat tinggal kita ya Bunda, kalau di kampung kita itu semua orangnya itu sering mengingat Allah, sering tertuju kepada Allah, maka apa yang terjadi? Ketentraman, aman, nyaman. Itulah yang harus refleksi haji itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan nyata. Makanya semestinya ya Bunda ya, semestinya di Indonesia itu banyak yang sudah melaksanakan ibadah haji. Semakin banyak haji di kampung itu, semestinya makin tentram kampung tuh, semakin aman, nyaman kampung tuh. Tapi terkadang tak terwujud karena apa? Nilai-nilai yang ini yang lupa. Itu Masjidil Haram jamaahnya berapa Bunda? Ratusan ribu Pak, ratusan ribu itu jumlahnya banyak. Tapi mereka aman. Nah kita terkadang
Kadang di Medan ini masjid yang jumlah safnya 2 atau 3 saf keluar setelah mana? Gara-gara apa? Itu tadi rasa takut itu tidak terwujud. Di sebagian masjid ayah bunda ya kan, sholat awak tak jamaah, pulang awak sholat kereta awak entah kemana. Itu karena apa? Karena yang ke masjid itu tak semua hatinya tertuju kepada Allah, tidak semua hatinya didasari takut kepada Allah. Kadang ke masjid dia sekedar lepas kewajiban aja. Begitu deh ayah dan ibunda kami. Maka Allah bilang liyashhadu manafi'a lahum. Di situ ada manfaat yang bisa dirasakan. Baik ayah dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya waktunya sudah apa ya Pak ya? Sudah baik, tapi sebelum kami tutup ayahanda dan ibunda kami, mungkin dari ayahanda dan ibunda kami ada yang mau bertanya atau ada kejanggalan dari yang Ananda sampaikan, atau ada yang belum jelas, atau ada yang mungkin nggak pas, mungkin bisa dipertanyakan sebelum kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan fastabiqul khairat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Katakanlah ada seorang anak dan anak hanya cukup buat dirinya berangkat haji atau umrah. Sementara orang tuanya belum umrah atau haji. Itu bagaimana Ustaz sebaiknya? Afdolnya gimana? Afdolnya gimana? Karena dia nggak pengen haji juga. Karena pengen haji. Dikaitkan dengan fastabiqul khairat tadi. Oh ya, tapi bapak sama mamanya belum haji dan pingin haji. Ya pingin juga. Iya pingin haji juga. Baik ayahnya dan ibunda kami, jadi ada dalam konsep fastabiqul khairat, dalam prinsip fastabiqul khairat, ketika ada orang tua yang dia kepingin haji, kepingin umroh, tapi tidak ada duitnya. Ada anaknya yang pingin haji dan pingin umroh, tapi ada duitnya. Maka di dalam hal ini ayahanda dan ibunda kami, kita bisa menjawabnya dari prinsip aulawiyah. Aulawiyahnya itu maksudnya mana yang harus lebih didahulukan, gitu. Jadi kalau penjelasan di dalam Al-Quran, kita itu kalau mendahulukan diri kita mendahulukan diri kita dalam prinsip menjauhkan diri dari api neraka. Maka ada di dalam surah At-Tahrim ayat bunda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ku anfusakum wa ahlikum naro. Di situ Allah bilang selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi Allah bilang apa? Dirimu dulu. Itu kalau dalam meninggalkan dosa, menyelamatkan diri dari api neraka. Tapi kalau di dalam prinsip beribadah, maka di sini aulawiyahnya, maksudnya yang mendahulukannya itu tadi tidak sampai pada hukum wajib atau haram, hanya saja hukumnya sunnah. Di sini saya lebih memilih umrohkan orang tua, mengumrohkan orang tua. Jadi ayahanda dan ibunda kami mengumrohkan orang tua. Kenapa mengumrohkan orang tua ya? Kita masih muda Pak ya kan? Apalagi kayak saya ini Pak ya kan, masih ya insya Allah masih ada tenaga untuk mencari kan gitu benda ya kan. Orang tua udah ya kita nggak tahu kapan dipanggil Allah kan gitu. Apa salahnya kita memberikan itu untuk orang tua? Ada satu kitab Uyunul Hikayat namanya yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi ayat bunda. Di situ Imam Ibnul Jauzi mengkisahkan Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak ini, beliau itu mau berangkat haji, ada di bawahnya duit sebanyak 500 dinar. Ayah bunda, banyak di bawahnya. 500 dinar atau 50 dinar gitu, saya lupa. Jadi seketika beliau mau beli bekalnya untuk haji, datang wanita yang udah lemah, banyak anaknya. Pak, tolonglah bantu saya sudah gak bisa makan.
saya nggak bisa makan, sudah 2 hari saya nggak makan, kami berkekurangan, segala macam dimintanya ya Bunda. Tapi namanya memang waliullah, orang yang dekat sama Allah, apa itu? Dibilangnya, mana suamimu? Aku janda, udah nggak punya suami dan nggak ada kerja. Jadi apa yang dibuat ayah Bunda? Imam Ibnul Mubarak dikasihkannya semua bekal apa dia itu kepada perempuan tadi. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi di Mekah sana, teman-temannya Imam Ibnul Mubarak yang melaksanakan ibadah haji, mereka mendengar bahwa hajinya yang paling mabrur itu si Ibnul Mubarak itu. Loh kok malah si Mubarak ini pula yang diterima haji, tapi nggak datangnya dia. Loh, jadi apa yang terjadi? Ditanya sama Ibnul Mubarak, apa rupanya yang kau buat? Sebenarnya mau berangkatnya aku, kata Imam Ibnul Mubarak ini, tapi ada satu perempuan banyak anak yang nggak makan ya apa segala macam, ku kasihkan sama dia, dapat pahalanya sama aku. Nah, kita ambil analogi ayat Bunda. Sedangkan kita memberikan orang untuk kebutuhan primernya aja, itu sudah dapat pahalanya hajinya sama kita. Konon lagi yang kita berangkatkan adalah orang tua, begitu dia. Nah, yang ada di benak kami. Maka saya lebih memilih yang kita memberangkatkan orang tua. Kalau orang tuanya belum pernah ya Bunda. Kalau orang tuanya belum pernah. Ini sesuai dengan yang Anda sampaikan tadi ya Bunda. Yang prinsip yaitu katanya Allah jamin, dan prinsip yang tahwi yaskut turun dari langit, prinsip ra dan ro tadi, bahwa haji itu mau aja umat manusia itu ada aja usahanya, itu sudah masuk kepada ikhtiar dia, ibadah haji dia sudah masuk gitu, maka dapat pahala. Kira-kira begitulah kan. Mungkin ada lagi dari orang tua kami, dari bunda kami yang mau bertanya masalah tafsir surah Al-Hajj ayat 27 ini. Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan aja sampai sini. Ada bertanya lagi Pak? Enggak. Kalau sudah tidak ada, berarti kita cukupkan aja sampai sini. Ada dari bunda kami. Kemudian kita tutup pengajian kita ini dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan sholat subuh berjamaah ya Allah, dan kami lanjutkan dengan majelis ilmu pengajian tafsir pada hari ini ya Allah. Maka kami memohon kepadamu ya Allah, dengan pengajian ini kuatkanlah dan tambahkanlah keimanan dan ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Tambahkanlah wawasan kami yang berupa ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan catatkanlah kebaikan kepada kami dari apa yang kami amalkan di pagi hari ini ya Allah, yang kebaikan itu bisa kami raih di hari akhirat nanti menggapai keriduan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Murahkanlah rezeki kami ya Allah, untuk bisa menziarahi Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW, dan bisa menziarahi Ka'bah ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'di hadhihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik ayahanda dan ibunda kami, sekian pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ananda sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, bahwasanya dapat kita ajarkan kepada orang yang kita cintai dan kita sayangi, sehingga berguna bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan kalau ada kalimat-kalimat Ananda yang kurang sopan sebagai orang yang termasuk yang muda di masjid ini, atau materi yang kurang mantap atau hal-hal yang tidak mengenakan hati, mohon dimaafkan, dan kepada Allah kita memohon ampun, dan kita tutuplah majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.